Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon simak sampai akhir biar kita mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Pertama, terkait daripada Edi Sidabutar yang menantang kami debat dan kami terima tantangan itu, maka sebelumnya kami sudah persiapkan untuk tepat, keamanan, kenyamanan itu sudah dijamin. Kami sudah sediakan dan bekerja sama dengan Yayasan Arimatea yang kemudian dari pihak Arimatea sudah menyediakan tempat, kenyamanan, keamanan itu betul-betul sudah dijamin. Bahkan kalau misalkan kita melihat perdebatan antara Muslim dan non-Muslim, di Arimatea tidak ada kemudian non-Muslim setelah debat dipenjara, setelah debat ditahan, setelah debat diperkarakan. Tidak ada yang semacam itu. Justru mereka mendapatkan perlakuan yang baik, perlakuan yang selayaknya. Dan kalau misalkan ada yang menuduh, kalau misalkan debat dengan Muslim langsung ditangkap ya, kalau misalkan debat offline bersama Muslim langsung diperkarakan, itu sebetulnya fitnahan yang hemat kami tidak berdasar dan fitnahan yang sangat keji. Itu yang pertama. Jadi sampai saat ini Edi Sidabutar belum ada reaksi atau belum ada pernyataan khusus terkait apakah Edi Sidabutar menyanggupi debat offline di Indonesia. Sampai saat ini tidak ada kapilah. Namun akhir-akhir ini ada yang kemudian bersuara, katanya akan memberikan akomodasi, akan mensponsori, bahkan akan menjembatani perdebatan kami dengan Edi Sidabutar dengan syarat kami harus ke Amerika Serikat. Memang di sini agak menarik juga. Jadi mereka yang menantang, tetapi kami harus datang ke sana. Tetapi katanya untuk ongkos dan yang lainnya itu akan disediakan. Bahkan penginapan pun juga sama akan disediakan. Bahkan katanya ada 3 kursi yang lain yang kemudian boleh diisi. Jadi kurang lebih debater Muslim di sana ada 4 yang boleh berangkat ke sana. Untuk visa sayangnya katanya harus bayar masing-masing. Nah, alhamdulillah sebetulnya ini adalah itikat baik. Boleh-boleh saja. Tetapi kami sebelumnya menelpon terlebih dahulu debater Muslim yang mumpuni karena kami selama ini mengcounter fitnahan syubhatan yang dilancarkan oleh non-muslim. Salah satunya Edi Sidabutar yang kemudian sudah membawa tema untuk perdebatan ini, yakni Muhammad itu sebagai Rob dan Rob itu adalah Tuhan. Ini tema yang diajukan oleh Edi Sidabutar. Nah, alhamdulillah kita akan lanjutkan lagi. Kemudian kami menelpon salah satu debater Muslim yang terkenal, salah satunya adalah Ustadz Yonatan Nandar. Kami memberikan penjelasan dari awal sampai akhir, apakah Ustadz siap untuk kita berdebat di Amerika Serikat dengan visa bayar sendiri, kemudian ongkosnya ditanggung dari sana. Maka beliau menjawab, saya sangat siap. Tetapi lawan debatnya jangan Edi Sidabutar. Kenapa? Karena kata beliau 4 akun saya diblokir dan Edi Sidabutar ini suka kabur. Sehingga Ustadz Yonatan Nandar menginginkan perdebatan itu ada di pihak lawan, yakni Bambang Nursena. Ini pesan dari Ustadz Yonatan Nandar. Jadi kalau misalkan berdebat dengan 3 orang kemudian yang berangkat ke Amerika Serikat, maka mereka salah satunya menginginkan agar perdebatan itu menghadirkan Bambang Nursena dan Rita Wahyu. Itu pernyataan dari Ustadz Yonatan Nandar. Bahkan kami teleponan dengan beliau kurang lebih setengah jam. Dan debater 2 lagi dari Muslim kami tidak akan ekspos di sini, kafilah. Tetapi sejatinya mereka sudah sangat siap. Apalagi kalau misalkan visanya diakomodasi oleh orang yang kemudian menantang debat dan mengajak debat dari pihak sana. Tetapi setelah kami pikir-pikir dan setelah kami pertimbangkan, kalau misalkan kita datang ke sana dan kami dibersamai 3 debater Muslim ini, hemat kami agak repot juga. Karena belum kita ke kantor imigrasi dan lain sebagainya. Ini memerlukan waktu yang sangat banyak. Maka hemat kami, ini jalan yang paling bagus, jalan yang paling ideal, di mana pihak sana lebih dulu menantang kami, khususnya Tasik Ngaji, maka saya menawarkan karena Anda Edi Sidabutar tidak mau datang ke Indonesia, maka hal yang sama, kami tidak akan datang ke Amerika, tapi bagaimana kalau misalkan perdebatan itu kita adakan di Malaysia. Dan karena pihak sana yang awal, yang pertama menantang kami debat, silakan fasilitasi kami agar kami bertemu dengan Edi Sidabutar di Malaysia itu tanpa membawa 3 debater Muslim.
Jadi khusus saya sendiri untuk kemudian bertemu dengan Edi Simdabutar di Malaysia. Silahkan tempatnya dipersiapkan, karena hemat kami biaya ini lebih kecil daripada kalau misalkan membawa debater muslim yang tiganya dengan ongkos penginapan dan lain sebagainya. Jadi intinya kami menyanggupi, karena Anda tidak mau datang ke Indonesia, hal yang sama biar adil kita adakan perdebatan itu di Malaysia. Izinkan saya bertemu dengan Edi Simdabutar di Malaysia. Dan sekali lagi, karena pihak non-muslim dari sana yang pertama menantang dan mengajak kami untuk berdebat, maka untuk tempat kami persilahkan. Tetapi kami hanya mengusulkan bahwa perdebatan itu terjadi di Malaysia. Biar adil. Dan sekali lagi, pertemukan saya dengan Edi Simdabutar. Temanya justru sudah Edi sampaikan dari awal, bahwa katanya Muhammad adalah Rob, dan Rob itu adalah Tuhan. Temanya seputar ini, baik, nggak apa-apa. Kita akan jabani dan kita akan amini perdebatan itu. Semoga ini bisa terjadi di waktu yang dekat, sehingga kami bisa bertemu secara offline dengan Edi Simdabutar dan membahas tema yang sudah diajukan oleh Edi Simdabutar. Karena selama ini Edi Simdabutar tampil di TikToknya itu membuat syubhat dan menyebarkan, memfitnah. Katanya Nabi Muhammad adalah Robnya umat Islam dan Nabi Muhammad adalah Tuhannya umat Islam. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya, adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Saya tantang dia debat untuk membahas apakah Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Dan dia mengakui Muhammad itu Rob. Rob Muhammad itu. Waktu video itu kurang lebih 5 menitan ya, lebih bahkan. Kami menjelaskan semuanya dengan Kamil dan Syamil, dengan sempurna dan komprehensif menyeluruh terkait daripada Rob itu apa. Tetapi orang ini memotongnya, yang ditampilkan itu dari 5 menit lebih itu cuma 3 detik ya. Cuma 3 detik. Apakah semacam ini yang mereka lakukan itu? Apakah semacam ini yang mereka selalu gaungkan itu dengan memotong-potong video? Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, mungkin itu dulu pernyataan dari kami. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza ala pemini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.